Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi udah sebulan yang lalu kayaknya ya, kita habis ngebongkar akuarium yang ini nih. Gara-gara waktu itu bocor. Dan kenapa bisa baru sekarang banget nih kita isi si akuariumnya ini dengan Channa Blue Bengal atau Channa Gachua. Gara-gara gini ceritanya, si akuarium yang lama yang pecah itu, ternyata yang buat itu kurang bertanggung jawab guys. Dia kayak ngilang gitu. Dan aku bingung dong, akhirnya aku kontak tuh yang bikin akuarium yang gede-gede. Pak, bisa nggak nih Pak ya bikin akuarium yang skalanya lebih kecil? Nah, mungkin kalau kamu masih ingat ya, akuarium yang buat ikan brekis, terus akuarium yang buat ikan-ikan Indonesia, itu yang buat juga sama dengan yang buat akuarium ini. Makanya aku minta tolong sekalian aja. Dan aku belum bisa isi langsung. Jadi sebenarnya ini udah datang semingguan yang lalu lebih. Cuman aku itu pengen ngetes dulu nih apakah si tanknya ini bocor lagi atau enggak. Karena kalau kita keburu-buru langsung dimasukin, terus di setting-setting, takutnya kalau misalkan bocor lagi, males guys ya, kayak ngambil lagi, pasirnya disedot lagi, dibongkar-bongkar lagi. Makanya aku testing semingguan dulu lah. Dan alhamdulillah ini nggak ada kebocoran ya, dan retak-retak pun nggak ada sama sekali. Nah, waktu itu aku curiganya ya, yang akuarium yang lama, yang pecah itu pecahnya gara-gara di perjalanan. Nah, cuman ya udah nggak apa, langsung aja ya. Jadi kita di sebelah aku ini udah ada pasir, kayu dan lain sebagainya sampai si Channa Blue Bengal itu sendiri. Jadi di video kali ini kita bakal setting Channa Blue Bengal untuk tank ukuran berapa ini ya, 40 cm lah. Nah, jadi di sini udah aku siapin bekas kemarin ya. Jadi ada batu Serio, ini 1, 2, terus ini ada batu yang kemarin juga 3, 4. Jadi 4 batu ini duanya cukup gede, dan batu yang gede ini nanti bakal kita atur supaya jadi view atau daya tarik utama. Nah, terus selain itu ya, ini ada yang kemarin nih, ini kayu Santige. Cuman dulu itu minimalis banget guys, jadi kayunya cuman kayak gini doang. Meskipun udah oke ya, kita tambahin tanaman anubiasnya, jadi kita ikat kayak gini. Jadi sebenarnya buat kamu yang penasaran ya, tutorial lengkapnya sebenarnya itu udah aku posting di sebelumnya sih. Jadi mungkin ini lebih review ke Channa Bengalnya. Nah, di sini udah aku tambahin juga kayu yang lebih gede ya dan lebih proper. Dan aku ngeliat bentuknya oke juga nih. Jadi kayak seolah-olah membentuk gua, dan ini dia lekukannya juga aku suka banget sih nih. Jadi si kayu batunya ini ada beberapa yang stay di styrofoam dan ada juga yang baru. Nah, kemudian di belakang aku juga udah ada pasir malang merah yang nanti bakal jadi substrat di tank ini. Dan daripada berlama-lama, mending langsung aja kita setting si tanknya ini dengan alat-alat atau bahan-bahan yang udah ada ya. Tadi mulai dari kayu Santige, batu Serio, sampai tanaman anubias dan pasir malang merah. Jadi langsung aja kita mulai ke langkah-langkahnya nih. Pertama-tama yang jelas kita harus lakukan adalah masukin pasir malang merahnya ini ke dalam tank. Nah, cuman yang membedakan ketika kita masukin pasir malang merah secara normal dengan kondisi kayak gini adalah kalau normal biasanya kita kuras dulu nih airnya sampai paling nggak bener-bener sedikit. Nah, kalau ini aku rasa sih nggak apa-apa ya, karena toh pasir malang yang sebelumnya itu udah pernah dipakai dan bahkan direndam dan hasilnya juga cukup oke. Jadi udah dicuci, udah di segala macam, sehingga kita masukin ke air yang baru mungkin bisa langsung aja ya. Sebenarnya ini pembenaran aja sih ya, aku males buat nguras lagi si airnya. Dan kalau kita lihat ini ada kayak jentik nyamuk ya, jentik nyamuk yang kayaknya udah bersarang ya, dan kita tinggalin selama 1 minggu. Oke, kita langsung aja serok si pasir malang merahnya ini. Kita coba testing sekali kali ya, apakah bakal kotor. Harusnya sih enggak, karena ya itu tadi, ini pasir malangnya udah cukup stabil dan udah pernah dimasukin sama airnya. Mungkin kalau kamu ngikutin di video sebelumnya ya. Jadi ini nggak mulai bener-bener dari nol sih guys. Nah, jadi pasirnya tinggal kita masukin kayak gini. Ya, meskipun ini ada pasir-pasir yang terbang, tapi itu kamu lihat ya, mulai berjatuhan lagi. Jadi nggak ada lagi pasir yang membuat si airnya itu warna merah, karena pasirnya ini udah dicuci dan udah pernah dipakai juga. Cuman ini nggak aku saranin ya, kalau misalkan pasir yang kamu pakai itu benar-benar baru, ya jelas itu harus dicuci dulu dan dikuraslah airnya supaya nggak terlalu kotor. A few moments later. Nah, sebenarnya kalau kamu lihat ya, pasir segini itu udah cukup banget buat sekedar dekorasi. Cuman karena tadi kayu yang kita pakai cukup gede, jadi kayaknya nggak mungkin kalau pasirnya segini doang. Kita perlu sedikit dalam. Dan toh di sini masih banyak lagi ya beberapa pasir malang merah yang bisa kita pakai.
Nah, mungkin kamu nanya nih, Bang, kalau Cana Blue Bengal itu apakah harus pakai pasir malang merah gitu kan? Sebenarnya nggak harus ya. Jadi kamu punya banyak opsi, bisa pasir malang merah, pasir malang hitam, ataupun pasir silika putih juga oke. Dan ada juga pasir namanya pasir moza kalau nggak salah ya. Jadi kayak ala-ala sungai gitu, itu kayaknya juga oke. Dan sebenarnya kayak gitu-gitu tergantung selera kamu aja sih guys. Kamu mau yang kayak gimana? Nah, karena kebetulan di sini adanya pasir malang merah, jadi kita pakainya pasir malang merah. Jujur aja ya, kalau misalkan masalah pasir ya, aku paling suka itu pasir moza ya. Jadi kayak ada mutiara-mutiaranya gitu. Cuman di sini jarang guys yang punya. Nah, ini dia ya. Ya, mungkin ini emang agak kotor di awal-awal. Dan nanti tentu kita bakal pasang biofoam di sini supaya lebih bersih ya dibandingkan kita nggak pakai apa-apa. Meskipun Cana pun kalau nggak pakai apa-apa ya, filter kayak internal filter atau mungkin top filter dia mungkin tetap bertahan hidup ya. Tapi supaya tanknya lebih estetik, jadi kita pakai filter biofoam. Oke ya, seperti dugaan awal ya, kalau misalkan meskipun ini udah pernah dipakai, ternyata masih ada beberapa pasir yang berseberangan atau bertebaran kayak gini. Tapi nggak masalah, toh nanti kita kasih biofoam dan cara berkala kita bakal kuras juga. Berikutnya yang kita kasih adalah kayu-kayuan ya. Ini kayunya langsung aja kita taruh ya. Nah, kayak gini. Dan bener ya, kayunya nih masih belum tenggelam ya. Soalnya sebelumnya itu kayunya tenggelam sih. Entah mungkin ini lupa ditenggelamin atau gimana ya. Karena yang jadi salah satu daya tarik ya. Aku beli kayu dari langganan aku, itu udah tenggelam, tapi ini kok belum tenggelam ya? Oh, ada juga yang udah tenggelam sih. Nah, ini kayaknya beda-beda ya. Ada yang tenggelam, ada yang belum. Dan ini kita pakai yang udah tenggelam. Nah, ini mungkin yang masih belum tenggelam kita keluarin aja ya. Entah nanti kita bakal rebus atau kita tenggelamin secara mandiri gitu di tank yang nggak ada ikan atau makhluk hidup lainnya. Nah, ini batunya kita langsung pasang aja. Ini agak ngasal dulu ya guys. Soalnya masih belum terlalu kelihatan ya pemandangannya. Nah, ini batu-batunya cukup gede ya. Dan ini jujur aja, karena ini udah lama banget ya kita nggak setting. Jadi aku lupa nih, ini dulu desainnya kayak gimana. Soalnya dulu kayaknya udah oke banget ya. Tapi karena udah lama nggak disetting, jadi lupa nih tata letaknya kayak gimana. Tapi kita setting sementara dulu aja kayak gini. Nah, yang jelas kayaknya waktu itu si kayunya ini ada di tengah ya. Karena dia ada tanaman anubiasnya. Nah, ini yang bikin heran ya. Ternyata si anubiasnya agak kuning-kuning gitu ya. Entah kayaknya dia kehilangan gizi atau kayak gimana ya. Nah, sementara kita setting kayak gini dulu aja guys. Jadi benar-benar apa adanya banget. Paling nggak si Cana Blue Bengal atau si Cana Gacuanya itu punya tempat yang lebih proper. Karena selama ini dia masih di styrofoam mulu ya. Dan sebenarnya ada sih akuarium, cuman agak rawan ya. Jadi tutupnya juga tersediaan terbatas, makanya aku taruhnya di styrofoam. Nah, ini kayaknya udah oke. Tinggal kita tunggu beberapa saat nanti ya supaya si airnya ini paling gak jadi jernih dulu. Nih kalau kita lihat si Cana Blue Bengalnya masih baik-baik aja. Ya cuman ya itu guys, aku nggak tega ya kalau dia terus-menerus ada di styrofoam ini gitu. Kalau hidup sih bakal hidup-hidup aja guys. Apalagi dia ukurannya nggak terlalu besar ya, sehingga masih bisa berenang ke sana kemari ya kan, mengeksplor ke pojok, ke tengah, atau bahkan di bebatuan dia bisa sembunyi. Karena sebelumnya itu ada batu-batunya juga. Cuman karena kasihan juga ya kalau dia ada di sini mulu, makanya aku langsung sediain tanknya ini secepat mungkin. Oke, mungkin kita bakal coba langsung aja tangkep si Cana Blue Bengalnya ini. Pasti bakal gesit banget sih, tapi nggak apa, kita coba dulu. Nah, ternyata cukup gampang juga ya. Oke, tuh dia udah bersembunyi di tempatnya yang baru. Ya paling kita tambah perintilan batu-batunya. Ini bekas yang dulu kita beli di awal-awal ya. Kayaknya kita langsung jatuhin aja. Beda sama batu yang gede, kita bisa jatuhin lebih santai kayak gini. Ya, akhirnya jadi juga ya. Jadi aku habis bikin kayak tutupnya gitu. Ini tutupnya terbuat dari pipa akuarium dan aku pakai kawat hijau biasa ya untuk penutup utamanya. Nah, supaya bisa diikat, kita pakai kabel tis. Dan ini kayaknya udah cukup efektif. Nih, aku udah coba kayak kalau misalkan si cananya ini memberontak. Nah, kita bisa tes dengan menekan di bagian dari bawahnya. Nah, kalau udah mulai ada celah, itu bisa kita tambahin lagi. Jadi untuk jumlah kabel tisnya berapa itu tergantung. Cuman kalau saran aku itu jaraknya ada 2 kotak nih, 1, 2. Jadi bisa ngikat lebih jaraknya banyak dibandingkan satu ini masih gampang kena celahnya. Nah, jadi kayak gitu kita bakal langsung pasang aja ke tank utama kita nih. Ya, kita pasang kayak gini. Setelah aku ukur kemarin sih udah cukup banget ya. Nah, tinggal kita kasih pemberat. Nah, pemberatnya bisa pakai kayu ini. Nah, kita bisa kasih kayak gini. Dan harusnya nggak ada celah lagi ya, untuk dia bisa keluar dari akuariumnya ini. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi, di tiap sudutnya itu kita kasih batu. Jadi beratnya itu seimbang ya.
antara kanan, kiri, depan, belakang, tengah, semua itu berat gitu. Nah ini kalau kamu lihat kan masih kotor ya, makanya aku saranin pakai biofoam ya. Ini udah aku siapin double biofoam. Jadi biofoamnya ada dua sisi, kanan dan kiri. Ini aku siapin lebih dari satu, rencananya untuk Channa Andrao dan juga Channa Blue Pulchra yang di atas. Sedangkan sisanya untuk tank Brackish, tank koki dan bagian bawah ini guys. Jadi mungkin aku pasang dulu si ininya. Jadi aku pakai Resun ACO001 ya. Nanti kalau udah aku pasang bakal aku videoin lagi. A few moments later. Nah, jadi ini udah aku pasang biofoam yang double ya, ada di Channa Blue Bengal, terus aku pasang juga di Channa Andrao. Tuh, jadi airnya bergerak gitu ya. Sekalian aku pasang juga di Channa Blue Pulchra yang kecil, ini yang masih baby. Nah, karena itu ada 6 output ya yang tadi aku tunjukin alatnya. 3 sisanya itu untuk aerator di tank Brackish. Tuh ikannya pada mojok semua ya, mungkin masih adaptasi juga. Dan untuk ikan koki, nah ini kalau kamu lihat emang agak kotor, banyak lumutnya. Next bakal kita bikin kontennya khusus bersih-bersih tank koki. Gimana guys, setuju nggak? Dan satu lagi ada di tank predator yang cilik-cilik ini. Nah ini sebenarnya sama ya, tank yang bawah ini rencana bakal kita ganti untuk akuarium yang lebih proper ya, kayak di koki sama si ikan Brackish. Cuma next time aja. Nah ini kalau kamu lihat ya udah ada gelembung udaranya juga. Jadi semuanya udah dapat ya, mulai dari Brackish, terus Channa Andrao, Channa Pulchra dan lain sebagainya. Sehingga mereka dari sirkulasi ataupun pergerakan air jadi lebih bergerak gitu dibandingkan sebelumnya yang mungkin lebih kotor ya. Karena airnya itu ngestak di situ-situ aja. Sebenarnya aku pengen bahas sih ya tentang Channa Blue Bengal ini. Cuman karena ini masih agak burik-burik ya, mungkin kita bahas kilas aja kali. Jadi si Channa Blue Bengal itu nama lainnya Channa Gachua ya kalau kamu lebih familiar, dan dia itu termasuk dwarf snakehead alias gabus yang kerdil banget, dan dia itu berasal dari India, dan dia itu demen banget perairan yang kencang ya atau fast moving gini. Jadi dia bergerak layaknya sebuah sungai. Makanya justru kalau kita kasih kayak gini ya, entah dalam bentuk wave maker atau mungkin kayak gitu ya, aerator filter yang ada arusnya, itu dia malah senang banget tuh, dia jadi lebih aktif bergerak dibandingkan ketika kita nggak pakai apa-apa. Nah selain itu juga dia termasuk predator yang makan udang, ikan kecil ataupun maggot. Nah saran aku biasanya aku kasih maggot ya, karena maggot itu proteinnya tinggi banget dan biasanya si gabus atau Channa itu suka banget sama yang namanya maggot. Nah untuk dekorasi udah jelas ya, ini mungkin emang agak seadanya dulu karena ini masih kotor, jadi kayak kurang nyaman gitu guys kalau kita mendekorasi tapi airnya masih keruh-keruh kayak gini. Tapi nggak masalah, ini bakal bersih sendirinya, tapi harus nunggu 1-2 hari ya. Jadi sekalian nanti yang bertebaran disedot sama biofoam, jadi kayak nempel di situ-situnya. Oh iya, seperti yang aku singgung sebelumnya ya, kalau Channa Blue Bengal itu termasuk ikan Channa kerdil. Jadi tumbuhnya itu nggak bisa terlalu panjang-panjang banget ya. Maksimal itu 20 cm atau 200 mm. Jadi dengan ukuran akuarium segini sangat-sangat cukup buat dia bertumbuh nanti. Jadi memang nggak bisa kamu samain ya dengan pelihara Channa Maru ataupun Channa Micropeltes, Toman gitu-gitu, karena mereka Channa yang berbeda ya. Jadi si Channa Blue Bengal itu termasuk Channa kerdil. Makanya aman banget kalau kamu pelihara di tank ukuran segini. Ya setelah capek banget ya kita men-setting aerator atau mesin pompa yang kita hubungkan ke seluruh akuarium tadi, mulai untuk biofoam di Channa ataupun aerator yang ada di koki dan Brackish. Jadi bener-bener mereka ini sekarang satu mesin pompa, jadi nggak terlalu banyak aerator yang kita pakai. Jadi kalau kamu tahu aerator yang warna biru yang kecil segini itu memang dia murah sih, tapi dia maksimal 2 lubang doang. Nah kalau yang ini lubangnya ada 6 dan satu lubang pun kenceng banget nih kalau kamu lihat ya, tuh bener-bener kenceng banget. Makanya aku rekomen banget ya, mereknya nggak harus tadi sih, apapun ya. Dan kalau kamu punya saran, siapa tahu kamu pelihara Blue Bengal atau Channa Gachua juga, boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira apa yang kurang gitu? Bang, tambahin ini, bang, tambahin itu. Atau kamu punya request lagi nih, kira-kira next kita datengin Channa apa lagi nih? Boleh tulis di kolom komentar. Atau aku tiba-tiba kepikiran, kita iseng-iseng beli mystery box yang ada di Shopee atau Tokopedia. Kita lihat kira-kira dapetnya bagus atau malah zonk. Nah, itu juga nih, tulis di kolom komentar ya. Yaudah, paling itu aja dari aku. Jangan lupa klik like di video ini dan subscribe channel Nakama Aquatic supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Yaudah, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.